Berdiri ya, boleh. Dan betah di Bogor. Tapi selesai Lebaran saya balik ke Bogor, rasanya saya sudah tidak betah lagi di Bogor. Perasaan seperti ada tarikan untuk saya harus pulang dan saya nggak tahu kenapa saya harus pulang begitu Pak Ustadz. Dan ternyata hari ini saya menemukan jawabannya karena beberapa tahun-tahun lalu saya sering berdoa untuk bisa dipertemukan langsung face to face sama Ustadz, dan alhamdulillah sekarang. Jadi gara-gara saya kabur dari kampus ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu Pak Ustadz, mungkin ini saya jadi hikmah pengaruh dibalik buruk semuanya. Kemudian yang pertanyaan saya yang pertama, saat ini saya sedang merasa sedikit stres dengan urusan kampus, sampai saya merasa di mana itu titik terrapuh saya begitu Pak Ustadz, karena semakin saya bertahan di Bogor, tidak ada hal yang bisa saya kerjakan. Saya tidak bisa menyelesaikan langkah selanjutnya saya di kampus, begitu Pak Ustadz. Sampai akhirnya saya mencari kesibukan dan melakukan banyak kesibukan, tapi ternyata ketika saya memikirkan untuk balik ke Bogor, saya sudah tidak ada semangat lagi, begitu Pak Ustadz. Bahkan saya membandingkan diri saya sama teman-teman saya. Kok teman-teman saya perjalanannya mulus begitu Pak Ustadz, sementara saya ketika yang A selesai lanjut ke B, yang B berhalangan, ketika B selesai lanjut ke C, yang C berhalangan, seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya ketika saya menyibukkan diri di Jakarta, saya memutuskan untuk balik ke Lombok aja. Nah, saya merasa saat ini saya sedang merasa di tahap menerima takdir, tapi tidak yakin pada takdir itu. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk saya bisa ke tahap yang untuk meyakini takdir itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, saya termotivasi sama teman saya untuk selesai studi ini, saya ingin melanjutkan studi ke jenjang S3. Tapi satu sisi keluarga saya ketar-ketir, terutama orang tua saya, untuk pendidikannya sampai S2 dulu aja. Kalau bisa menikah dulu karena kamu perempuan, begitu Pak Ustadz. Setelah dipikir-pikir, ya memang iya begitu. Yang namanya manusia normal pasti juga ingin mendapatkan jodoh. Cuma sampai akhirnya saya bingung sendiri Pak Ustadz, apakah di Islam itu kita harus menargetkan, misalnya apakah selesai saya kuliah ini, saya harus menikah dulu atau saya lanjut ke S3. Nah, sampai akhirnya saya bingung dan akhirnya saya seperti pasrah. Kalau misalkan jodohnya datang ya nikah, kalau misalkan dapat beasiswa lagi ya saya lanjut studi lagi. Seperti itu Pak Ustadz, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Senang sekali rasanya, happy karena bisa bertemu langsung directly. Karena sejak saya kuliah di Yogyakarta, saya sudah ngefans sama Ustadz Hanan. Kebetulan terkait tentang topik rahasia mengubah takdir. Oke, ya agak rogi. Perkenalkan, nama saya adalah Peggy Awan Basopi. Siapa? Peggy Awan Basopi. Peggy Awan Basopi. Peggy Awan. Panggilannya siapa? Basopi. Basopi. Iya. Basofi. Oke. Silakan. Ini agak sedikit keluar dari topik Pak Ustadz ya, terkait rahasia mengubah takdir, jodoh, rezeki dan sukses, itu sangat menarik sekali. Saat ini saya sedikit curhat saja ya, karena saya 4 bulan mengalami anxiety disorder namanya, penyakit ketakutan yang berlebihan. Mungkin kalau kita sebut teman-teman mungkin banyak dari psikologi, itu seolah-olah kesehatan mental yang lagi booming-booming atau trennya saat ini. Ketakutan yang menghantui saya saat ini Pak Ustadz, yaitu adalah ketakutan rasa ingin mati yang tinggi. Jadi seolah-olah saya bisa membayangkan 40 hari, 30 hari lagi saya di bumi ini. Terus apalagi sekarang saya statusnya sebagai pengajar, saya sebagai reviewer jurnal dan lain-lain, itu mempengaruhi aktivitas-aktivitas di dunia pekerjaan saya saat ini. Seolah-olah ngapain saya melakukan review jurnal, meneliti lagi dengan teman-teman dosen yang lain, padahal umur saya tinggal
sedikit lagi dan itu sering menghantui saya. Terus impian saya juga, saya kan lulusan S1, S2-nya di Universitas Samadangan dan sekarang lagi berusaha untuk effort to get the scholarship untuk mendapatkan beasiswa lagi. Mungkin mbaknya tadi pengen S3, saya juga pengen S3. Ya. itu namanya kode keras ya. Lanjut Mas, lanjut. Oke, bisa saya lanjutkan. Jadi ketakutan itu terus menghantui. Ngapain saya ngejar PhD lagi? Bahwa rasa kecemasan ini terus datang seolah-olah saya ketika membantu ibu untuk nyuci piring dan lainnya selalu menangis bahwa ini terakhir hidup saya gitu. Pak Kok kalian sama ya? Sama-sama galau mau S3 ya kan? Nggak, bercanda. Ya mungkin. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana atau cara amal-amalan yang bisa menenangkan diri atau dalam ilmu psikologinya lebih ke healing atau mindfulness ya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Buni, karena yang perempuannya lebih banyak, kita kasih satu lagi nih di depan kayaknya catatannya banyak boleh, banget nih. silahkan ya. Daripada nanti rusuh. Iya, silakan. Ini Ustadz baik banget loh. Satu lagi silakan. Emang rezeki ya, minta tolong ya. Singkat aja, silakan. Jangan dibaca semuanya catatannya, panjang itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin. Mohon maaf Ustaz, Siapa? ini Titin? Ya, ini keluar dari materi kita ya. Soalnya beberapa Ustaz udah saya tanyain tapi belum memuaskan. Saya dapat jawabannya. Waduh. Saya sekali bertanya beban ke saya. Ustaz aja. Semoga saya memuaskan, mencari kepuasan. Ya, soalnya beberapa Ustaz itu sepertinya kayak semua kesalahan itu perbuatan buruk itu akan menjadi benar saat kita menemukan ayat-ayat yang tepat. Itu menurut saya yang mereka jawabnya itu, yang saya tangkap dari mereka itu jawabannya kayak gitu. Sekarang pertanyaannya aja ya. Ini udah kayak bimbingan ini sidang S2 nih, capek nih saya kalau gini. Ini dosen galak nih. Ustadz katanya kan di akhir zaman itu semua umat Islam itu akan masuk surga kan. Nah terus orang yang non Islam itu bakal masuk neraka. Nah ntar dulu. Nah untuk yang gimana pendapat Ustadz untuk teman-teman yang non Islam yang baik, yang rajin menyumbang atau yang sering membantu yang umat Islam kayak gitu kan? Kenapa nggak adil banget jadinya kan? Mereka juga nggak bisa milih mau keluar dari rahim siapa, mau milih dari masuk ke agama mana, kan mereka terlahir dari suci kayak gitu, dari bayi kan, kayak gitu. Jadinya kayak gimana Ustaz? Sida ngerti atau enggak pertanyaan saya Ustaz? Saya juga bingung. Udah. Belum selesai Ustaz. Kenapa Allah itu nggak menciptakan satu agama saja Ustaz? Biar adil kan? Nggak menciptakan apa? Kenapa Allah nggak menciptakan satu agama aja Islam biar adil untuk semua umat manusia di dunia ini, biar kita sama-sama masuk surga aja kayak gitu Ustaz. Terus yang kedua ini juga pertanyaan kedua Ustaz, saya minta tolong dijawab ya. Pertanyaan kedua, jika tanggal dan hari-hari tertentu bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang beberapa tahun, kayak puasa Arafah bisa menghilangkan dosa kita 1 tahun, 2 tahun dan selain sebagainya, kenapa kita harus beribadah bertahun-tahun? Kenapa kita kerjain aja dosa, nanti kan kita bisa puasa aja kayak gitu. Terus kan nggak adil. Belum. Enggak, ini belum selesai. Ya Ustaz, makasih banyak.
Ini mah harus untung ada Habib di sini ya. Iya. Masya Allah. Makanya ini pertanyaannya nih kayaknya semuanya dijawab sama Habib. Betul, untung aja. Masya Allah ini luar biasa. Ini silakan Gurunda. Ya, saya jawab yang galau-galau dulu ya. Kalau ini agak-agak aneh nggak apa-apa. Nggak aneh sih, ini cerdas dan kritis. Anak muda emang harus kayak gitu. Jadi tentang masalah galau antara melanjutkan kuliah atau menikah. Sama juga sama Mas, siapa tadi? Mbak Fandi ya? Mbak Fandi juga Mbak Sofi yang pengen melanjutin S3 tapi ada kecemasan dan seterusnya. Kita tuh nggak pernah boleh menyimpulkan takdir sebelum terjadi. Jadi pembahasan takdir itu adalah pembahasan tentang apa yang sudah terjadi. Kita imani sehingga kita tidak menyalahkan diri sendiri atau mencari kambing hitam. Sebelum itu terjadi kita nggak bisa menebak-nebak, kita hanya bisa meyakini bahwa sebaik-baik pengaturan dalam hidup kita itu di tangan Allah. Satu, sebaik-baik yang mengatur, yang merawat, yang mengurus kita itu Allah. Jadi cara yang paling menjamin kita itu akan baik itu adalah masuklah dalam pengaturan Allah. Apa itu pengaturan Allah? Apa itu pengurusan Allah? Islam, syariat. Jadi bukan tentang apakah kuliah atau jodoh, tapi tentang apakah kita istiqomah di jalan Allah, baik berstatus sebagai seorang istri atau berstatus sebagai seorang mahasiswa. Itulah yang menjamin pilihan kita tepat. Mau kita menikah kalau jadi istri yang suka mengeluh, mau jadi mahasiswa tapi kita ngerasa nggak nyaman dengan fakultas itu, maka yang paling baik bukan memilih pilihan hidup, tetapi memilih jalan hidup. Yang paling penting bukan memilih pilihan hidup, tetapi memilih jalan hidup. Jalan hidup yang terbaik itu adalah jalan yang Allah jamin. Mana jalan yang Allah jamin? Innad dina indallahil Islam. Itu yang Allah, indallah, Allah yang jamin tuh. Siapa yang berjalan di situ, Allah jamin dia nggak akan kecewa. Makanya Mbak Eva mau memilih pilihan hidup sebagai istri menikah atau memilih pilihan hidup sebagai mahasiswi S2, S3 melanjutkan pendidikan, itu pilihan hidup, tapi pastikan jalan hidupnya adalah indallah. Saya menikah karena Allah, saya melanjutkan pendidikan karena Allah, maka la tahzan innallaha ma'ana. Allah pasti akan mensupport, jadi support sistemnya Mbak Eva. Gitu juga dengan Mbak Sofi. Tapi ada satu tambahan lagi nih buat Mbak Sofi, kalau ada ngerasa anxiety atau rasa kecemasan, pengen bunuh diri dan segala macam. Ini jarang dibahas sih di taklim. Apa? Hidup itu jangan dibikin kaku. Milikilah hobi yang positif, yang endorfin. Karena Nabi itu walaupun banyak tugas dakwah, beliau itu orangnya endorfin banget loh. Apa endorfinnya Nabi? Nabi itu senang berkuda. Ya, Nabi itu jago gulat. Nabi itu menyuruh kita memanah. Walaupun itu hanya simbol-simbol olahraga ya, tapi kita bisa memilih olahraga yang nggak harus itu juga. Kalau mau berkuda memanah bagus, tapi maksudnya kalau hobinya bukan itu, cuman misalnya hobinya di sini karena daerah pantai misalnya diving, free dive, cliff dive, loncat dari tebing, tapi bukan untuk bunuh diri ya. Loncat dari tebing untuk olahraga, cliff diver, atau apa misalnya surfing. Saya nyoba semua olahraga itu walaupun nggak jago ya. Saya nyoba wake surf yang ditarik sama boat tuh, terus nanti dilepas kita ngikutin ombak yang dibikin sama speedboat. Saya main wake surf. Kemarin ditawarin ikut lomba apa Porda ya, Porda sebagai atlet wake surf. Cuman karena jadwalnya bentrok saya jadi nggak ikut. Kalau saya ikut kalah mungkin. Tapi maksudnya sempat ditawarin ikut Porda wake surf karena atlet wake surf itu masih jarang. Saya senang banget dengan olahraga ekstrim. Saya main surfing juga walaupun nggak jago, tapi ya ngerasain riding, ngerasain paddling, ngerasain ngambil ombak. Walaupun ombaknya nggak gede-gede banget. Kalau ada yang ombak yang gede langsung innalillah gitu ya. Kegulung, keseret di bawah, berdarah-darah pernah. Free dive,
Saya senang main di Lombok karena banyak tempat-tempat free dive, terus berenang bareng kura-kura atau penyu gitu-gitu kan. Sekarang saya lagi senang-senangnya berkuda, memanah. Semua itu olahraga hobi yang sebetulnya bagus banget untuk happiness kita. Dan di berkuda itu kan ada yang namanya equine therapy ya, kalau di ilmu psikologi ya, namanya equine therapy. Apa itu equine therapy? Grooming, ngurus ternak. Dan sebaik-baik ternak yang untuk equine therapy itu kuda. Ada banyak alasannya lah kenapa kuda. Atau ada namanya forest bathing kan. Forest bathing itu kayak mandi di apa? Di hutan, tapi bukan mandi di situ, artinya kita tafakur, kita ke tengah hutan untuk menikmati alam seperti Nabi Daud berdoa bersama semesta. Ada juga mindfulness eating, mindfulness segala macam, kan harus dengan kesadaran penuh ya. Mindfulness kan kita tafakur, kita sadar. Milikilah hobi. Mungkin kalau hidup kita hanya tentang karir, rutinitas, kewajiban, kita nggak punya hobi, kita tuh kurang satu hal dalam hidup. Apa itu? Jamal, keindahan. Karena kesempurnaan itu 3. Al-haqqu wal khairu wal jamal. Kesempurnaan itu dalam Islam itu 3. Kebenaran, kebermanfaatan, keindahan. Kebenaran adalah life goals kita. Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kebenaran. Kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang punya karir yang bermanfaat, impactful terhadap sosial, impactful terhadap alam. Karir kita, kerjaan kita itu namanya kebermanfaatan. Kita udah dapat 2 nih. Kita udah beribadah, kita udah bermanfaat. Berarti benar dan manfaat ya. Hak dan khair udah dapat. Satu yang kurang, jamal. Jamal itu apa? Keindahan. Keindahan itu salah satunya hobi, entertain. Milikilah hobi yang positif, terutama yang endorfin. Endorfin itu berarti yang berkeringat. Makanya di Pemuda Hijrah itu ada tagline, ada hashtag sempatkan berkeringat. Itu tuh hashtagnya ada tujuannya. Kenapa? Karena anak muda itu kalau nggak sempat berkeringat pasti gampang stres. Kalau kita nggak sempat-sempatin berkeringat, kita tuh mudah jenuh. Kita tuh otak kita tuh nggak berkembang juga. Ternyata itu semuanya berpengaruh kepada psikologi kita, bukan hanya berpengaruh kepada biologis kita. Makanya milikilah hobi dan seriuslah dengan hobi itu. Kalau bisa anak-anak muda nih, apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang sangat indah seperti Lombok dan sekitarnya, milikilah hobi dan seriuslah dengan hobi itu supaya muncul endorfinnya. Karena Nabi juga senang dengan olahraga. Saya kira itu mungkin selain solusi spiritual ya, belajar lebih dekat sama Allah, banyak zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, udah pasti itu standar, banyak nasihati kayak gitu. Saya pengen nambahin satu insight lagi, olahraga. Punya olahraga yang diseriusin nggak mas? Apa? Sepeda. Sepeda rutin nggak setiap minggu? Rutin. Berapa kilo? 4-5 kilo. Nah sekarang coba nambah. Mungkin 10 kilo. Makin galau 20 kilo. Tiba-tiba sampai ke Mekah gitu ya. Ya jadi olahraga itu dirutinkan aja, terus dijadikan entertain. Jangan cuma rutinitas. Apa entertainnya? Ya olahraga itu bisa menginfluence orang lain kah? Atau bisa jadi konten kah? Gak apa-apa berhibur. Itu sangat bisa jadi healing buat kita. Rasulullah dulu ketika lagi berat-beratnya dakwah, Allah ajak healing dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan di bumi, Mi'raj itu perjalanan ke langit, dan itu healing banget buat Nabi. Selain emang ada misinya, tapi juga healing. Jadi itu entertain yang berpahala. Terus ini pertanyaan untuk mencari jawaban yang memuaskan. Dari Mbak Titin ya? Mbak Titin ya. Ini saya agak deg-degan, takut nggak memuaskan. Habib aja yang jawab. Saya jawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pertama kali kami ucapkan kepada Ustadz Hanan, terima kasih telah datang ke Pulau Seribu Masjid. Alhamdulillah sudah sempatkan datang ke pulau kami.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Hanan telah memberikan banyak manfaat kepada kami di tempat ini. Jujur saya datang ke sini niatnya ngaji sama antum. Alhamdulillah bisa dapat banyak pelajaran. Salah satunya yaitu pertanyaan Mbak Eva tadi. Saya jawab sedikit saja. Keadaan kita yang saya ambil petik tadi dari pelajaran beliau, keadaan yang diberikan sama Allah pada kita saat ini adalah posisi yang terbaik kondisi kita. Jangan pernah melihat orang lain. Keadaan saat ini itulah keadaan yang terbaik diberikan sama Allah. Maksudnya apa? Kita dianjurkan tadi oleh Ustadz Hanan baik sangka sama Allah. Baik sangka ini akan menimbulkan kebaikan yang besar di depan nanti. Jangan sampai buruk sangka sama Allah. Kalau orang yang buruk sangka sama Allah, ini bukan buruk sangkanya sama manusia, tapi buruk sangkanya sama Sang Pencipta. Dosa buruk sangka sama manusia, tapi lebih dosa buruk sangka sama Sang Pencipta. Maka setiap kita melakukan sesuatu harus ada baik sangkanya sama Allah. Saya banyak ambil pelajaran tadi tentang pasangan, tentang pekerjaan yang diberikan sama beliau, motivasi-motivasi. Ini sesuatu yang wajib kita catat, pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan dengan bahasa yang lunak, bahasa yang enak, bisa cepat diterima. Jujur-jujur yang beliau sampaikan semua itu ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang beliau ucapkan hadis kursi tentang doa tadi. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang melihat hambanya yang merengek ketika berdoa. Itu kurangnya kita. Ketika minta sama orang tua kadang-kadang merengek, tapi begitu minta sama Allah kurang merengeknya kita. Banyaknya mengeluh. Yang kedua, sedikit saya bahas tentang pertanyaan tadi abang tadi. Saya sedikit ajarkan satu amalan yang beliau ajarkan tadi, yaitu ajakan kita ini supaya kita refreshing. Apakah ada amalan? Ini amalan ijazah dari Al-Alama Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Begitu kami di tempat sana, salah satu pelajaran yang beliau ajarkan kepada kita membaca Alam Nashrah. Tapi cara bacanya bagaimana? Saya ulangi ini karena ijazah dari beliau. Ucapannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Di dua ayat tersebut dianjurkan diulang-ulang sambil memegang bagian dada kita, yaitu di ayat pertengahan dan di ayat yang terakhir diulang 3 kali. Maka kegundahan dan kegelisahan itu akan dicabut. Sebab apa itu? Sebab yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hanan, karena kita terlalu sibuk, kurangnya aktivitas di luar. Dan saya pernah seperti beliau ini, sakit 2 bulan, 3 bulan karena banyak jadwal pada saat tersebut. Seperti ini, bawaannya pingin mati saja. Bawaannya. Salah satunya ternyata refreshing itu perlu, cari hobi yang beliau katakan tuh sangat-sangat penting. Yang ketiga, saya alihkan lagi ke Ustadz Hanan. Kenapa saya alihkan? Bukan saya mau menjawab di tempat ini karena tujuannya saya kesini ngaji. Pertanyaannya Mbak Titin ini tadi, beliau katakan saya sudah tanya beberapa ustadz, saya cari yang memuaskan. Nah, saya takut memuaskan, semoga dapat di Ustadz Hanan karena beliau tamu di tempat ini, bisa beliau jumpa dengan saya di mana-mana nanti di tempat ini. Karena pelajaran yang penting banyak saya dapat pelajaran tadi, ucapan-ucapan beliau dipegang. Yang penting kita satu hati, jangan ngelihat perbedaan, jangan gampang diperpecah sama orang-orang, yaitu orang-orang yang nyeleneh. Lebih-lebih pesan kami di tempat ini, cari yang benar-benar ulama yang bersanad sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita didalilkan dengan akal dan buat-buatan. Jangan sampai seperti itu sehingga terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Kita serahkan lagi, kembalikan ke Mbak Titin, boleh ke Ustadz Hanan, boleh dibawa pulang juga ke Bali oleh-oleh. Kami hadiahkan. Jazakumullah khair.
Ya ternyata Mbak Titin hari ini bikin masalah. Luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah tidak menciptakan apapun dalam kehidupan kita sia-sia. Maka kalau ada kesia-siaan atau keburukan itu pasti bersumber dari kita. Makanya dalam hadis qudsi di ujung sebuah hadis qudsi itu dikatakan, kalau kalian mendapatkan kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau dibalik itu nggak ada manfaatnya. Sekarang kita mencoba untuk kritis sama Allah ya. Terus kita nggak menemukan jawabannya. Apa ruginya Allah? Apa ruginya Allah ketika manusia menuduh Allah dengan tuduhan tidak adil? Apa ruginya Allah ketika manusia menuduh Allah itu dengan tuduhan nggak baik? Apa maunya Allah? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Dia mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu lalu tidak menemukan jawaban. Misalnya, karena tidak menemukan jawaban, dia menyimpulkan dengan logikanya dan dengan emosinya bahwa Allah itu nggak adil, Allah itu nggak baik, Allah itu nggak pemurah dan seterusnya. Pertanyaannya apa? Apa ruginya Allah kalau kita nuduh seperti itu? Gak ada ruginya bagi Allah. Terus siapa yang rugi dengan tuduhan itu? Kita sendiri. Seringkali manusia itu menzolimi diri sendirinya dengan pikiran dia sendiri. Seringkali kita menzolimi, arti menzolimi sendiri, menyulitkan diri sendiri, jadi gak nyaman, jadi galau, jadi bingung, gara-gara pikiran kita sendiri. Maka pelajaran pertamanya adalah bukan menjawab pertanyaan, tapi meluruskan pertanyaan. Tidak ada jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang salah. Sehingga Mbak Titin gak akan pernah puas kalau pertanyaannya masih sama. Mau jawabnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, para habaib, gak akan puas. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Salahnya di mana? Salahnya kita melihat dari logika kita. Padahal logika kita itu gini Mbak. Pernah lihat Google Earth nggak? Pernah buka Google Earth? Ada yang pernah buka Google Earth ya? Coba kalian buka Google Earth yang gratisan, nggak berbayar. Berapa maksimal bisa untuk ngezoom in bumi? Ada batasnya kan? Jadi ada batas sekitar 100 meter di atas kepala kita, itu udah nggak bisa di zoom in lagi tuh. Kenapa? Karena aplikasinya terbatas, nggak berbayar soalnya gratis. Sehingga banyak hal yang nggak kelihatan jelas, soalnya ngezoom innya terbatas. Akal kita itu adalah Google Earth yang gratisan. Terus saya pengen ngeliat lebih jelas Ustadz, ada nggak Google Earth yang berbayar? Ada. Bayar dulu ke Google, nanti dia akan kasih akses, bisa nge-zoom in sampai bisa ngelihat pasir. Pasir itu kelihatan jelas, HD banget. Jadi dia udah definitionnya atau ininya udah tinggi resolusinya, tapi berbayar gitu ya. Maka Google Earth berbayar dalam tubuh kita itu adalah hati. Perangkatnya hati, aplikasinya namanya iman. Kita nggak akan bisa melihat sesuatu dari kehendak Allah dengan jelas pakai Google Earth yang gratisan karena dia terbatas. Kita bisa ngelihat dari jauh bisa, tapi untuk mendekatinya ada namanya mata hati, basirah. Hanya dengan riyadhah, dengan iman, dengan doa, dengan laduni Allah anugerahkan, kita akan melihat itu. Tapi seringan-ringannya dengan iman. Belum sampai ke level ilmu laduni, basirah, kasyaf dan seterusnya. Ya seringan-ringannya, bukan serendah-rendahnya karena nggak rendah ya. Seringan-ringannya iman. Itulah Google Earth berbayar. Dengan itulah kita melihat. Apa yang kita lihat pasti ada alasannya. Cuman logika saya belum menemukan. Cuman saya belum bisa mengerti. Dengan berjalannya waktu saya akan mengerti. Dan setiap orang itu punya cerita detail yang kita nggak bisa zoom in. Punya cerita detail yang kita nggak bisa zoom in. Itu satu, bahwa kita nggak bisa mempertanyakan dengan logika. Kita bisa menanyakan dengan iman. Kalau dengan iman namanya bukan mempertanyakan, menanyakan.
Tapi kalau dengan logika mempertanyakan, dan mempertanyakan dilarang dalam Islam. Kenapa? Bukan dilarang kritis ya. Mempertanyakan itu kayak orang banyak nanya, tapi dijawab nggak ngaruh, nggak dijawab juga nggak ngaruh. Makanya la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Kalau dijawab membuat kalian makin bingung. Terus gimana Ustaz cara saya untuk bisa menemukan jawaban itu? Kalau mau serius jangan nanya dengan jawaban yang hanya punya waktu 1-2 menit. Jawaban itu akan dimengerti ketika kita belajar ilmu agama secara khusus. Nanti belajar ilmu akidah, iman, bahkan ilmu ilmu kalam. Nanti ada sisi lain, ilmu hati, tasawuf, ilmu ma'rifah, ilmu ihsan, ilmu suluk dan seterusnya. Setelah kita mempelajari semua itu, akhirnya baru kita menemukan jawaban. Dan jawaban itu nggak bisa disampaikan kepada orang yang awam. Kenapa? Tadi dia nggak punya aplikasi yang berbayar. Makanya bagaimana kita orang awam? Kita ngikut kepada para ulama yang mereka lebih tahu ilmunya. Itu satu cara kita memandang kehendak Allah. Yang kedua, kenapa ada orang yang ditakdirkan lahir sebagai anak dari non muslim? Kan dia nggak bisa milih. Ya, dia nggak bisa milih ketika lahir. Tapi dia bisa memilih setelah dia dewasa. Ketika lahir dia nggak bisa memilih. Makanya kalau dia wafat sebelum dewasa, dia tidak masuk neraka kan? Orang dia belum mukallaf. Kan yang ghairu mukallaf, apa itu mukallaf? Orang yang sudah terbeban hukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang belum taklif. Tapi kalau dia udah taklif artinya dia udah baligh, udah akil, udah bisa belajar, udah bisa tafakur. Dia punya tugas untuk mencari kebenaran itu. Makanya sekarang yang paling penting itu bukan mempertanyakan keadaan mereka, mempertanyakan peran kita. Apakah kita sudah berusaha untuk membawa hidayah kepada mereka? Menyampaikan kebenaran kepada mereka? Jangan-jangan mereka nggak mendapatkan hidayah, itu asbab kita loh. Karena kita nggak pernah mau serius dalam dakwah. Makanya ketika ada yang wafat dalam keadaan tidak beriman, Nabi itu nangis teman-teman. Bukan disumpahin, mati lo, masuk neraka lo, bukan gitu. Nabi nangis ngelihat ada yang wafat tapi belum beriman. Kenapa Nabi nangis? Ya Allah, aku belum sempat untuk benar-benar menguatkan dia dalam keimanan untuk dapat memeluk agama Islam. Ya Allah, kuatkan aku lagi. Sampai Nabi gini, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi itu hampir mencelakai diri sendiri. Maksudnya hampir sakit beliau. Saking apa? Saking mengharapkan hidayah kepada semua orang. Mirip dengan Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris pas mau dicabut nyawa nggak pengen meninggal dulu? Pengen berdakwah lebih lama lagi. Maka pertanyaan yang paling konstruktif, pertanyaan yang paling produktif adalah apa peran kita untuk menyampaikan hidayah itu kepada saudara kita yang kita pertanyakan keadaannya. Berjuanglah untuk itu. Itulah peran kita. Allah yang menentukan hidayah seseorang. Tapi Allah Maha Adil. Apa keadilan Allah? Kan dia baik Ustadz. Kebaikan mereka Allah balas langsung di dunia. Langsung Allah balas di dunia. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kebaikan mereka. Makanya Allah Rahman, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah itu mencakup semua hal, mau yang beriman maupun yang nggak beriman. Satu, keadilan Allah, mereka diberikan jaza balasan di dunia. Kedua, keadilan Allah apa? Kalau mereka terzolimi, doa mereka diijabah tanpa hijab walaupun mereka tidak beriman. Itu bahayanya doa orang yang terzolimi, mazlum. Orang yang mazlum itu nggak dilihat dia sholat apa enggak, nggak dilihat dia beriman apa enggak. Pokoknya kalau dia terzolimi, dia berdoa, dia berharap kepada Allah. Selama dia bukan berharap kepada yang salah, yaitu patung. Misalnya dia katakan, oh my God. Walaupun dia nggak tahu God itu konsepnya apa ya. Maka Allah mengabulkan dalam konteks dia terzalimi. Disitulah letak keadilan Allah. Itu salah satu pembahasan akidah. Cuman kan panjang banget membahasnya. Di mana aja letak keadilan Allah kepada yang belum beriman. Ya, keadilannya yang pertama Allah jaza di dunia. Yang kedua Allah ijabah doanya. Tapi
doa dalam kondisi apa? Kalau dia dizolimi. Kalau ada muslim menzolimi non muslim, lalu non muslim ini mengadu kepada Allah, Allah akan tegakkan keadilan kepada muslim. Makanya nggak boleh kita zalim kepada saudara kita bahkan yang non muslim. Maka tugas kita atau pertanyaan paling konstruktif tadi adalah apakah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita udah ikhtiar, Allah yang Maha tahu seperti apa kebaikan untuk mereka. Saya yakin belum puas, supaya puas Mbak Titin nanti ikut jurusan ngambil Fakultas Agama Islam, belajar di pondok, belajar ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu akidah, sehingga nanti Mbak Titin menjadi salah satu ustazah yang akan menjelaskan ini juga secara lebih luas. Barakallahu fiik, saya kira demikian. Semoga Allah mencatat kita dalam kebaikan.